Habis itu Dewi keluar nih dari kamar. Udah pakai mukena putih. Gama ngeliat ke Dewi kan tuh. Dan di situ Dewi nggak sendirian. Di belakang dia. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Ini gue nggak pindah studio ya, gue nggak di studio. Ini gue lagi ada di hotel karena lagi ada acara promo buku Kutukan Mustika Ular di Solo. Kalian yang mungkin datang kemarin, mudah-mudahan kalian beli dan kalian baca itu bukunya. Nah, supaya gue nggak digeruduk rumahnya nih karena nggak nyelesain cerita sekutu ini, makanya mau nggak mau gue bawa kamera dan gue syuting lah di hotel ini. Oke, nggak terasa kita udah masuk ke part terakhir nih, atau part 6 dari cerita sekutu dari Queer Typing. Nah, di part kemarin, part 5 itu kita tahu kan kalau Gama sama Budi ini pergi ke Bukit Sasar buat nyelesain tuh semuanya. Tepatnya pergi ke sebuah tempat namanya itu Tanah Berem atau Tanah Merah. Sesuai sama yang dimaksud Ki Duduy dan Mang Idim. Dan yang Gama temuin di sana itu bener-bener di luar nalar. Nah, di part ini kita bakal nyari tahu gimana akhir dari cerita ini dan siapa Teh Anggit itu sebenarnya. Terus gimana nasibnya si Teh Lasmi dan Pak Suganda. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Yang lebih dulu itu aku, Gama. Pas Gama nengok ke belakang nih kan, ke arah pintu utama, Gama benar-benar nggak percaya di situ. Di situ dia ngeliat Teh Anggit, mukanya udah pucet. Gama terus tuh ngeliatin Teh Anggit yang cuma berdiri aja tuh kan, matanya itu sembab dan di bawah matanya itu hitam banget, kayak orang nggak tidur 5 hari. Sampai tiba-tiba nih kan, tek. Gam, kok malah kayak patung? Maaf Wi. Ngeliat apa sih di luar? Enggak Wi, yuk, di mana Bapak? Nggak gimana. Kamu di sini hampir 15 menit loh. Semenjak Pak Kadir bukain gerbang depan. Gama langsung ngeliat ke arah pintu gudang yang ada di ruang tengah itu. Dan bener aja, itu pintu gudang masih ketutup. Sama sekali nggak kebuka. Padahal sebelumnya Gama lihat jelas nih, Pak Suganda keluar dari pintu itu. Habis itu Dewi bilang, Bener kata Teh Lasmi. Aku nggak mau berantem karena hal-hal aneh yang aku nggak percaya. kelar ngomong gitu, Dewi pergi nih, ninggalin Gama gitu aja. Jujur aja ya, Gama ini agak kaget gitu loh sama omongan Dewi barusan. Apalagi pas dia nyebut namanya Teh Lasmi. Langsung Gama ikutin tuh si Dewi ke kamarnya Pak Suganda. Dan di situ ternyata udah ada Pak Wahyu sama Teh Anggit yang nyambut dia. Bu Mulyani juga ada tuh. Lagi duduk dia di sebelahnya Pak Suganda sambil cuma nunduk aja gini kan. Nah, Pak Wahyu bilang, Untung sudah datang, Gam. Ya, Kang. Maaf saya telat datangnya. Nggak apa-apa, Gam. Sebentar lagi juga. Gama langsung sadar di situ. Pas Teh Anggit ngomong, itu suaranya mirip banget sama suara sosok yang menyerupai dia tadi. Dewi terus duduk tuh kan di sebelah bapaknya. Dan Bu Mulyani cuma diem aja tuh kan ngeliatin Gama gini. Gelang gengge yang dari tadi Gama kantongin sekarang jadi berasa dingin banget. Saking dinginnya itu sampai nembus kulit. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Pak Suganda yang lagi tiduran di atas kasur tuh kan, badannya gerak-gerak ini terus kayak getar gitu loh, kayak kesetrum. Gama ngerasa nih kalau ada sosok yang berusaha buat masuk ke dalam badannya Pak Suganda. Teh Anggit terus ngelanjutin omongannya. Sebentar lagi juga. Jadi, Gam, kerasukannya Bapak. Bener aja, Pak Suganda turun dari kasur tuh. Terus dia berdiri dan mulai tuh jalan pelan-pelan, badannya bungkuk.
Persis kayak yang Dewi bilang di telepon. Jalan tuh Pak Suganda kan beberapa langkah. Terus dia nengok nih kayak gini nih. Set. Ke arah Bu Mulyani sama Dewi. Dalam hati Gama udah ngebaca tuh. Ngebaca semua amalan dari Ki Dudui. Dan gelang gege di kantongnya itu gak tahu kenapa makin berasa dingin. Nah tiba-tiba Pak Suganda nih jalan cepet ke arah Gama. Sambil posisi masih bungkuk cuma jalan cepet. Gimana sih kayak tuk 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 gitu kan. Sama persis kayak si nenek tua itu. Dewi, Bu Mulyani, Teh Anggit, sama Pak Wahyu cuma diem aja tuh ngeliatin. Pak Suganda yang mungkin udah kerasukan entah nenek tua itu atau siapa. Terus ngebisikin nih ke kupingnya Gama. Jangan ikut campur. Yang anehnya, suara yang keluar dari mulutnya Pak Suganda itu ternyata suara perempuan. Persis kayak suaranya Teh Anggit. Gak lama ada suara lagi nih yang teriak. Pak! Ternyata itu Teh Lasmi sama Pak Gali yang lagi jalan tuh ke kamar. Teriakannya Teh Lasmi itu sama persis kayak waktu pertama kali dia denger di gerbang Bukit Sasar yang dia habis sholat maghrib tuh sama Budi. Nah di situ tiba-tiba Pak Suganda ini langsung jatuh gitu aja. Jatuh ke belakang sampai-sampai kepalanya tuh ngebentur lantai. Semua orang langsung panik di situ kan, termasuk Teh Lasmi sama Pak Galih. Gama berusaha buat ngebantu Pak Suganda berdiri di situ. Tapi Teh Lasmi langsung ngebentak dia kayak gini. Udah, nggak usah. Gama nggak jawab apa-apa. Pak Wahyu sama Pak Galih langsung ngegendong badannya Pak Suganda tuh, ngebawa dia balik lagi ke kasur. Habis itu Gama sama Dewi pergi nih ke kamar yang lain. Dan Dewi bilang, Gam, jujur, aku gak paham apa-apa. Tapi jangan sampai kamu datang ke dukun cuma buat menuhin rasa penasaran kamu sama keluarga istri kamu aja. Wi, maksudnya apa? Teh Lasmi yang bilang. Aneh kamu ini. Buktinya apa, Wi? Kok malah nyalain aku yang gak tahu apa-apa sama sekali ini loh. Dari dulu kan kamu masih curiga sama keluarga aku yang ngelakuin pesugihan kan? Gama di situ langsung berusaha buat tenangin Dewi. Dia elus-elus tuh rambutnya kan. Gama udah duga kalau Teh Lasmi ini pasti udah ngomong yang aneh-aneh nih ke Dewi. Pas mereka lagi pergi berdua, Dewi di situ bukannya tenang, dia malah ngebentak lagi. Bener kan? Gama terus tuh berusaha buat nenangin Dewi. Dia duduk kan tuh di sebelahnya, tapi si Dewi malah geser. Dan tiba-tiba gelang gengge itu bunyi 2 kali. Padahal Gama ngerasain itu gelang gengge di kantong celananya. Dan itu sama sekali gak gerak. Dan anehnya di situ Dewi geser makin jauh tuh. Dan matanya tiba-tiba ngeliat ke arah Gama ini. Tajem banget. Di situ Gama baru ngeh kalau itu bukan lagi Dewi. Tapi dia ini terpengaruh sama ilmunya Teh Lasmi. Terus si Dewi ini teriak ngebentak. Pergi, keluar. Dan itu bukan suaranya Dewi lagi. Tapi suaranya si nenek tua itu. Gama langsung tuh dalam hati ngebaca ayat-ayat amalannya Ki Dudui. Dan di situ si Dewi masih sempat ngeliatin Gama nih. Dia senyum gini kan. Terus tangannya kayak mainin rambut. Gama langsung berdiri tuh dan nyimpen tas yang dia bawa. Dan tiba-tiba Gama gerak cepet nih. Dia tindih tuh badannya Dewi kan. Terus dia tutup mulutnya gini supaya dia gak bisa teriak. Di situ matanya Dewi udah putih semua. Dan gak lama tiba-tiba kayak ada sesuatu yang jatuh di belakang dia. Dan di situ Dewi langsung merem, nggak sadarin diri. Habis itu Gama benerin nih posisi tidurnya Dewi kan. Dan dia selimutin tuh bininya. Gama yakin banget kalau di situ Dewi ini udah kena pengaruhnya Teh Lasmi. Yang gawatnya sekarang lagi satu rumah nih sama dia. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba gagang pintu kamar itu gerak ke arah bawah. Yang artinya ada yang mau masuk ke dalam. Apalagi kamar Dewi sama gudang itu gak terlalu jauh. Ngebuat Gama itu jadi was-was banget. Ini siapa yang mau masuk? Bener aja. Pintu itu kebuka. Dan yang masuk ke dalam kamar itu adalah si Meong Hideng. Dia jalan tuh ke arah Gama sambil kepincang-pincang. Sontak Gama langsung berdiri tuh. Dan dia tutup lagi tuh pintu kamar. Dan langsung dia kunci. Nah si Meong Hideng itu
langsung loncat ke atas kasur dan duduk di sebelah badan Dewi. Cuma jujur aja, itu agak ngebuat Gama jadi tenang. Sambil ngelus-ngelus kepalanya si kucing itu kan, Gama bilang, jagain Dewi ya. Habis itu Gama buka nih lemari kan, nyoba buat nyari sejadah di kamarnya Dewi. Tapi sama sekali nggak ketemu. Terus dia putusin buat keluar kamar lah nih. Sambil terus zikir karena cuma itu sekarang yang bisa dia lakuin. Tapi baru mau keluar kamar nih, tiba-tiba kedengeran suara. Kecil baginya apapun juga. Percaya, yakin, lalu lakukan. Itu suara, nggak ada wujudnya. Gama langsung nengok gitu kan, langsung gini. Buat nyari suara itu tapi ya nggak ada orangnya. Habis itu dia tarik nafas dalam-dalam kan tuh. Nyoba buat memahami kata-kata barusan. Dia kecup tuh kening istrinya kan. Dan dia bilang, Doain aku, Wi. Mau gimana pun kamu, aku percaya. Doa istri sama halnya kayak doa ibu. Mujarab. Gama keluar kamar dan mulai tuh jalan pelan-pelan sambil terus zikir. Dia udah ngelewatin kamar Teh Hanggit nih. Terus kamar Teh Lasmi yang deket sama dapur. Gama inget betul, pas hari pertama masuk ke rumah itu, Dewi ngejelasin semua ruangan yang ada, inget kan? Pelan-pelan Gama ngelewatin tuh ujung tembok kamar Teh Lasmi. Dan itu gak tahu kenapa, panas banget. Dan tiba-tiba dari jendela yang arah ke halaman belakang, Gama ngeliat Pak Suganda lagi duduk bersila gitu kan. Di sebelah nisan kuburan yang ada di bawah pohon itu. Yang kata Dewi, itu adalah kuburan adiknya Pak Suganda satu-satunya. Gama inget nih, kalau di rumah Dewi itu ada musolanya di deket dapur. Ya walaupun ini keluarga ngelakuin pesugihan tapi mereka tetap ingat Tuhan gitu ya. Gama terus jalan nih ke arah musola itu yang emang berbanding lurus sama pohon tua yang ada di halaman belakang. Yang gak tahu kenapa itu pohon kok mirip banget sama pohon yang Gama lihat di tanah berem. Singkat cerita, sampai di musola itu. Oh iya, jadi rumahnya Dewi ini bentuknya itu kayak letter E gitu ya. Gitu. Jadi gimana sih gue gambarinnya? Kayak gini lah. Nah, di situ Gama tiba-tiba ngeliat dari jendela gudang itu yang sekarang gudang itu nyala lampunya. Ada bayangan-bayangan yang gerak. Dari yang cepet sampai yang lambat dan sebagainya. Anehnya, Gama yakin betul itu jendela gudang ada gordennya. Sama kayak kamarnya Dewi. Pak Suganda di situ sama sekali nggak ngeliat ke arah gudang. Posisi dia masih sama tuh, bersila kayak gini kan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang benar-benar di luar dugaannya Gama. Dari balik pohon besar itu keluar nih anak kecil yang dia lihat di Bukit Sasar. Nana, anaknya Teh Lasmi. Dan yang lebih bikin dia kaget lagi, keluar lagi nih satu anak kecil. Cuma Gama nggak tahu itu siapa. Dan dua anak kecil itu sekarang udah berdiri di belakangnya Pak Suganda yang lagi bersila. Gak lama, tiba-tiba Pak Suganda sama dua anak kecil itu ngeliat ke arahnya Gama. Terus salah satu anak kecil itu nepok pundaknya Pak Suganda kan. Dan di situ Pak Suganda berdiri dan mulai jalan nih ke arahnya Gama. Semakin lama Pak Suganda jalan makin cepet tuh. Dan mukanya Pak Suganda berubah di situ. Mukanya tuh jadi hancur. Ada bekas cakaran binatang tuh di pipinya dia. Pak Suganda terus tuh jalan kan makin lama makin deket sampai tiba-tiba. Gam, astagfirullah. Mau subuhan malah ngelamun. Ini bentar lagi. Untung ada Gama. Jadi saya ada imamnya buat sholat. Kaget aku, Kang. Maaf. Dari dapur, saya lihat Gama ngelamun. Lihat ke arah kuburan itu. Saya awalnya sama Gam. Pernah punya tanda tanya besar sama keluarga Anggit ini. Apalagi sudah 4 tahun belum punya momongan. Ternyata yang tadi itu entah ya, apa itu? Apakah sekedar penglihatan atau apa? Nggak ngerti. Dan nggak tahu kenapa Gama dikasih lihat pemandangan itu artinya apa. Dan juga dia jadi bengong aja tuh kan. Keinget sama kejadian di mana si nenek tua itu kepalanya misah dari badannya. Karena dicakar sama si meong hidung yang tiba-tiba berubah jadi gede. Ngelamun lagi. Tapi
tapi nggak apa-apa, wajar. Apalagi baru 1 minggu kurang kan nikahin Dewi. Aduh, maaf Kang sekali lagi. Masih aneh aja, lampu gudang nyala barusan. Oh iya, tumben ya. Tuh, udah waktunya Gam. Yuk subuh jamaah. Udah, gak usah mikirin itu. Dulu juga awal-awal pernikahan, Pak Suganda pernah keceplosan soal Anggit yang ternyata kembar. Tapi yang satunya lagi meninggal gitu. Tapi udahlah, gimana lagi? Belum aja kali dikasih kepercayaan sama yang di atas. Hah? Kembar kan? Maksudnya? Iya, pernah bilang. Tapi pas saya tanya ke Anggit, malah nggak tahu apa-apa. Soalnya Pak Suganda sama Bu Mulyani nggak pernah cerita. Jadi mungkin keceplosan 4 tahun ke belakang itu bukan apa-apa. Tapi anehnya, dulu selalu curiga sama kuburan itu teh. Untungnya keburu pindah rumah dan yakin kalau itu cuma kecemasan saya aja. Tadi ngeliat Gama, jadi inget dulu saya pertama di rumah ini. Yuk, ambil wudhu. Gama agak percaya nggak percaya ngedenger omongannya Pak Wahyu. Karena setahu dia, Teh Anggit ini anak pertama. Terus baru Teh Lasmi, terakhir baru si Dewi. Kalau soal kembarnya Teh Anggit ini, Gama belum pernah dengar sebelumnya dan Dewi juga belum pernah cerita. Singkat cerita, kelar sholat jamaah nih sama Pak Wahyu, Gama udah mulai ngerasa agak tenang. Terus Pak Wahyu bilang, biasanya saya sendiri sholat di musola ini. Pak Galih sama Pak Suganda, ya begitu. Saya musolanya bagus tapi jarang dipakai. Gitu ya Kang, saya baru tahu. Oh iya, soal barusan yang Akang bilang, makasih banyak. Saya jadi tahu kenapa tadi kayak bengong ngeliat pohon tua dan kuburan itu. Bukan karena Anggit kembar kan Gam? Bukan Kang, saya mending milih dan belajar seperti Akang aja. Bagus lah Gam, mending kayak gitu, lebih aman. abis sholat itu, Gama balik nih ke kamarnya Dewi. Dan sebelum masuk ke kamarnya Dewi, Gama sempat papasan nih sama Bu Mulyani. Di situ Bu Mulyani kelihatan yang capek banget. Gama sapa dia. Bu, Harusnya sudah dari dulu nak Gama menikahi Dewi. maaf Bu, Gama nggak paham. Apa selama di rumah bekas Teh Lasmi dan kejadian semalam, Gama ndak paham juga? Nanti ibu akan ngomong panjang. Benar ternyata selama ini ikhtiar ibu. Sudah, sana masuk. Habis itu, Bu Mulyani lanjut jalan lagi, ninggalin Gama. Dia bener-bener gak ngerti gitu loh, apa maksud Bu Mulyani ini? Ya udahlah kan, si Gama terus masuk tuh ke kamarnya Dewi. Masuk ke kamarnya Dewi, ternyata masih belum berubah posisinya. Si Meong Hideng itu masih ada di sampingnya Dewi. Gama terus duduk tuh di sebelahnya Dewi. Dia bacain tuhan semua amalan dari Ki Dudui. Sambil coba memahami nih, apa maksud dari ikhtiar yang dibilang sama Bu Mulyani tadi. Terus begitu kan, sampai akhirnya Gama ketiduran. Gam, Wi, jam berapa ini? aku semalam gak sadar Gam. Seingat aku, kamu ngusap kepala sama rambut aku. Iya, semalam ketiduran kamu. Wajar sih, capek ngurusin bapak ya. Yuk bangun, udah jam 10 pagi nih. Teh Lasmi belum berangkat nganterin bapak berobat, menunggu kamu. Kenapa emangnya? Soal sekolah kamu nanti Gam, katanya mendadak kepala sekolahnya ngebatalin. Tapi untung masih bisa ngajar di sekolah kemarin. Cuti nikahan kita habis gitu aja Gam. Ya udah nggak apa-apa. Belum rezekinya kali Wi. Tapi aku masih mau tinggal di rumah sana. Nggak apa-apa. Aku bisa berangkat dari rumah sana juga kok. Pelan-pelan Gama bangun nih, sambil nyari di mana Meong Hideng itu. Karena dia udah nggak ada. Nah, Dewi kelihatan bahagia banget tuh sama jawabannya Gama. Cuma sekarang Gama jadi mikir, gimana nanti ngejaga si Dewi? Karena ternyata Dewi ini orangnya gampang kerasukan. Apalagi di rumah bekas Teh Lasmi itu
masalahnya belum selesai. Habis itu Gama sama Dewi pergi nih ke kamarnya Pak Suganda buat ngecek gimana keadaan itu orang. Dan di kamarnya Pak Suganda itu udah ada Teh Lasmi sama Pak Galih. Teh Lasmi di situ ngasih Gama nih kunci rumah buat rumah yang ada di kota. Sambil bilang, maaf kemarin Teteh lupa. Dan anehnya Pak Galih ini malah senyum aja tuh ke arah Gama. Sambil ngejelasin tuh kenapa kok temennya tiba-tiba berubah pikiran buat nerima Gama ngajar di kota. Tapi dalam hati Gama ngerasa, untung lah. Karena sesuai katanya Ki Duduy, jangan sampai ada utang budi sama Pak Galih. Gama bilang aja kan, gak apa-apa kok Pak, Teh. Lagian rumah di sana masih deket kok sama tempat Gama biasa ngajar. Gama terus terima kunci itu kan dari Teh Lasmi. Cek, dan tiba-tiba nggak tahu kenapa bulu kuduk dia merinding semua. Dalam satu gantungan kunci itu udah ada kunci pintu dapur tuh yang nempel sama kunci rumah. Kunci cadangan pintu dapur yang dikasih sama Mang Idim. Gama inget banget karena itu kunci dia pakai buat ngebuka pintu dapur itu. Dan untungnya Ki Duduy datang waktu itu. Dalam hati Gama bilang, bener kata kakek. Teh Lasmi udah tahu semuanya. Di situ Pak Suganda bangun dan dia cuma diem aja tuh kan di atas kasur, rebahan posisinya, cuma melek gitu. Dan nggak tahu kenapa dia tuh seakan-akan nggak berani gitu loh, nggak berani sama sekali ngelihat ke arah Gama. Kayak orang yang ketakutan, kayak ngerasa nggak nyaman gitu loh kalau Gama ada di kamar itu. Teh Lasmi terus bilang, Nggak apa-apa Wi, kalau kamu mau balik ke rumah sana hari ini juga, Teteh di sini kok ngurusin bapak. Kasihan Gama, nanti harus siap-siap ngajar. Iya Teh, kalau gitu Gama izin pamit juga, sekalian sama ibu. Gama ngeliat di situ Pak Suganda ngangguk ini kan, yang mungkin bagi Dewi itu aneh. Tapi setelah kejadian subuh tadi dan udah tahu siapa nih sebenarnya Teh Lasmi, Gama paham. Bu Mulyani yang juga ada di situ cuma ngangguk doang. Tapi Gama yakin apa yang beliau bilang tadi pagi itu bukan sembarangan. Sikap Pak Galih juga Gama paham banget. Ternyata benar-benar licik. Gama keinget sama apa yang dilakuin keponakannya dia tuh. Yang udah pasti kemungkinan besar itu suruhannya si Pak Galih. Yang dilakuin si Dendi itu ke Indra. Singkat cerita, Gama sama Dewi udah ada dalam mobil nih. Dan di perjalanan menuju rumah yang ada di kota, Dewi ini kelihatan kesel banget. Dia bilang, Aneh Teh Lasmi itu. Sudah, mungkin bagian Teh Lasmi yang jaga bapak sama Teh Anggit. Kemarin minta kamu datang pas bapak kerasukan. Sekarang pas kamu di rumah malah disuruh pulang. Mau ke Umi dulu nggak Gam? Sudah, kita pulang dulu aja. Lagian banyak hal yang mesti aku siapin Wi, buat nanti balik ke sekolah. nah kira-kira udah mau sampai ke rumah itu yang ada di kota. Dewi cerita, kalau pas malam itu Gama pergi, dia masuk tuh ke rumah kan bareng Teh Lasmi sama Pak Galih. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di situ dia ngantuk banget dan dia pergilah tuh tidur. Terus Gama tanya kan, apalagi yang kamu rasain? Sambil dalam hati dia terus baca amalan dari Ki Duduy dan juga sambil megangin tangannya Dewi itu. Di situ Dewi bilang kalau dia ini ngedengar suara anak-anak nangis dan dia nggak tahu tuh itu mimpi atau nyata. Dalam hati Gama bilang, ini masih dalam pengaruh. Gue yakin si Dewi ini pasti dibikin tidur sama Teh Lasmi biar dia nggak tahu apa yang Teh Lasmi sama Pak Galih lakuin di rumah itu. Nah pas lagi nyetir gitu dan dikit lagi mau sampai nih, tiba-tiba dari kejauhan Gama ngeliat Budi keluar dari halaman rumah tuh pakai motor dan sempet papasan juga sama mobil Gama kan gini sret. Cuma mungkin karena Budi ini nggak kenal ya sama mobil yang dipakai Gama, jadinya dia nggak ngeh dan Gama bisa pastiin kalau itu bener Budi. Tiba-tiba Dewi bilang, Barusan kayak Budi, anak yang Mang Idim Gam. Kamu lihat? Mana Wi? Salah lihat kali. Kalaupun iya, habis dari mana? Iya kali. Tapi motor dan perawakannya sama. Kayak pas ketemu di rumah Umi kemarin. udah tuh kan Gama nggak respon apa-apa lagi. Dan singkat cerita Gama sampai nih di rumah itu.
Rumah yang dari luar kelihatan bagus banget. Rumputnya hijau, asri gitu ya. Terus bangunannya klasik gitu zaman dulu. Tapi dari situlah semua masalahnya terungkap. Sampai di rumah dan kelar parkir mobil, Gama langsung ngasih kunci rumah tuh ke Dewi supaya dia masuk duluan. Soalnya Gama mau ngecek halaman depan dulu karena dia ngeliat nih ada jejak sendal. Nah pas nerima kunci itu, Dewi bingung karena di situ udah ada 2 kunci. Ya Gama bilang aja kalau dia udah terima kuncinya itu ya udah kayak gitu dari Teh Lasmi. Dewi cuma ngangguk kan dan dia langsung buka tuh pintu rumah. Gama masih cek tuh jejak sendal dan ternyata itu dari arah pohon belakang. Singkat cerita, Dewi udah buka tuh pintu rumah, dia terus masuk dan gak lama si Gama nyusul juga nih masuk. Pagi itu gak tahu kenapa, aura di dalam rumah itu beda banget. Apalagi Gama nyium nih, bau bunga yang benar-benar pekat. Dan itu ngebuat dia merinding, jujur aja. Tapi anehnya Dewi ini kelihatan biasa aja. Habis itu Gama bilang ke Dewi, mana HP-ku, mau nelpon Pak Hadi dulu nih, orang sekolah. Sebenarnya itu cuma alasan aja. Padahal Gama pengen nelpon Mang Idim. Dewi bilang, Ini. Nah, iya bener Gam. Udah lama kamu gak kasih kabar ke sekolah. Gak apa-apa. Nanti aku bantu tanya teman-teman di sini. Siapa tahu ada sekolah yang deket ya dari rumah. Gama cuma senyum dan dia ambil HP dari Dewi. Abis itu dia keluar nih, nyari tempat buat nelpon Mang Idim yang kira-kira si Dewi nggak bisa denger. Nah, pas lagi jalan gitu, Gama ngelewatin gudang nih yang dulunya dia pengen buka itu. Dan di situ Gama ngedenger dari balik pintu gudang itu kayak banyak banget suara-suara bisikan. Suara yang sama kayak yang dia denger di Tanah Berem. Singkat cerita, setelah dapat spot buat nelpon nih, langsung aja tuh dia telepon si Mang Idim. Assalamualaikum, Mang Idim. Ini Gama. Waalaikumsalam, Nak Gama. Sebentar, Amang minggir dulu. Susah sinyal ini. Baru aja sampai bukit ini. Gimana, Nak Gama? Semalam Amang dan kakek habis-habisan. Untung Budi bisa diandalkan. Maksudnya, Mang? Gama nggak paham? Tadi Budi kelihatan keluar dari rumah bekas Teh Lasmi. Ini Gama udah di rumah lagi. Alhamdulillah, gak kebayang kalau sampai semalam telat. Itu perintah kakek, Nak Gama. Semalam Budi jaga rumah itu. Melakukan hal yang diperintahkan kakek Nak Gama. Nanti malam Budi datang lagi. Tapi hati-hati di dalam rumah, Nak Gama. Itu kata-kata terakhir Mang Idim. Soalnya abis itu suara mulai keputus-putus. Karena emang daerah tempat Mang Idim nelpon itu sinyalnya susah banget. Padahal Gama belum sempat nanya nih soal nenek tua itu ke Mang Idim. Abis itu Gama masuk lagi ke dalam rumah sambil mikirin hal yang terjadi malam itu. Masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Dewi keluar nih dari dalam gudang sambil bilang, Kok aku denger Mang Idim Gam? Tadi ngobrol sama siapa? Di situ Gama ngeliat di belakangnya Dewi udah berdiri sosok satu anak kecil, cantik banget. Tapi Gama tahu nih itu bukan orang. Apalagi tadi belum 5 menit Mang Idim bilang buat hati-hati. Dewi terus bilang, itu si kucing hitam udah ada lagi. Nah pas Dewi ngomong gitu, tiba-tiba brak, pintu gudang itu nutup kenceng banget. Dewi yang ketakutan langsung manggil Gama tuh, Gam. Tapi di situ Gama bilang, udah cuma angin. Tuh, kasih makan si Meong. Padahal tadi itu si Nana. Dewi ngeliatin aja tuh pintu gudang kan. Dia bilang kalau alasan dia ke gudang tadi karena dia mau ngebalikin bonekanya Nana yang tiba-tiba ada di kasur. Gama nggak dengar itu. Bingung lah. Nggak tahu mau bilang apa kan. Siapa yang udah naruh boneka itu di kasur? Sambil jalan ke arah kamar, Gama ngajak Dewi ini buat istirahat. Karena dia udah capek banget, pengen tidur siang lah ceritanya. Dan di situ dia ngerasa kalau suasananya sekarang udah jauh beda. Sore itu, Dewi lagi nyiapin makan di meja makan. Dan dia bilang ke Gama yang baru bangun, Kasian Rina ya Gam. Tadi sore Rina ngasih kabar kalau Wawan kondisinya makin kritis. Udah dibawa pulang ke rumahnya. Besok atau lusa ke rumahnya yuk. Boleh, Wi. Lagian aku belum sempet jenguk juga. Kemarin tahu sendiri, Umi juga keburu sakit.
Nyesel ya nikahin aku. Kok bilang gitu, Wi? Kenapa? Jangan mikir kemana-mana dong. Aku bukannya nggak nyaman, Wi. Tapi mesti nyiapin buat nanti balik ke sekolah. Maaf ya, kamu jadi mikir kayak gitu. Ngedengar itu, Dewi ngangguk dan dia senyum lagi. Gama agak tenang di situ. Ngehindar dari peluru, kalau tau maksud gua. Nah, si kucing hitam yang tadi udah dikasih makan sama Dewi itu, sekarang lagi gelendotan di kakinya. Ngelihat itu, Dewi bilang, Udah kenyang juga. Lihat tuh Gam, si Memeng tetap aja gelendotan di kaki aku. Kemana-mana ngikutin. Jagain kamu itu, Wi. Iya kah? Iya, mungkin kemarin di luar aja si Memeng ini. Terus kan kita nggak di rumah. Nyari-nyari deh tuh. gak terasa hari udah gelap. Gama di situ lagi ngebantuin Dewi nih buat nyuci piring dan ngeberesin meja makan. Tapi perasaan dia bener-bener gak enak di situ. Nah, pas lagi nyuci piring gitu, tiba-tiba Dewi mau jalan nih ke depan. Sontak Gama panggil lah dia kan. Mau kemana, Wi? Mau ke depan, ambil kunci dapur. Biar buang sampah ke tempat kos-kosan aja. Kan ada drum besar, deket, gak usah muter. Tinggal buka aja pintu dapur. Jangan. Udah nanti aja, nggak apa-apa. Kasihan nanti kamu capek. Mending ambil wudhu, Gi. Sholat jamaah sama aku. Panik lah di situ Gama kan. Gak denger Dewi mau ngambil kunci dapur itu buat ngebuka pintu dapur. Untung aja Dewi ngedengerin Gama dan dia gak jadi tuh. Dewi langsung jalan balik lagi. Masih ditemenin sama si Meong Hideng itu yang terus ngikutin dia. Selesai cuci piring, Dewi jalan duluan tuh ke kamar. Disusul sama Gama. Nah, pas Gama ngelewatin gudang itu, di situ dia ngedenger ada suara orang nangis. Sama suara orang banyak tertawa dari dalam gudang itu. Dan gak lama kemudian, kayak ada suara orang mukul tembok kali ya. Duk gitu. Dari tembok di samping si Gama berdiri. Habis itu Dewi keluar dari kamar. Udah pakai mukena putih. Dia bilang ke Gama, Gam, ayo. Gama ngeliat ke Dewi kan tuh. Dan di situ Dewi nggak sendirian. Di belakang dia udah ada satu sosok berdiri. Dan itu sosok mirip banget sama Teh Anggit. Mukanya pucet. Rambutnya ke depan semua. Terus sosok itu tiba-tiba yang tadinya begini, tangannya gerak ini kan. Dia sibak tuh rambutnya. Bener Teh Anggit, mirip banget. Gama sempat nge-freeze di situ kan. Dia ngeliatin aja itu sosok. Dan sosok itu senyum ke arah Gama. Sampai tiba-tiba Dewi tarik tangannya itu kan. Set, dan bilang, Ayo. Wi, Gam, kenapa sih? Kamu lihat apa? enggak, Wi. Ayo masuk kamar. di situ Dewi ngerasa aneh. Dewi ini tiba-tiba kayak orang yang kebingungan dan ketakutan gara-gara ngelihat tingkah Gama tadi. Mereka berdua terus jalan nih ke kamar. Dan si Dewi bilang, Tumben, baru pertama ngerasain takut di rumah ini. Tunggu ya, Wi. di situ Dewi udah ngehamparin 2 sejadah tuh. Dan Gama pergi ke lemari itu buat ganti sarung. Nah, posisi kiblat itu ngadep ke jendela. Artinya Gama ini bakal ngebelakangin pintu kamar yang waktu itu nggak ditutup. Terus lemari gede yang ada cerminnya itu ada di sampingnya dia. Dan barusan Gama udah nyimpen gelang genggenya nih di lemari itu tanpa sepengetahuan Dewi pas dia lagi ganti sarung tadi. Singkat cerita, sholat lah nih kan. Niat, takbir, Allahu Akbar. Dan di situ Gama langsung ngerasa kalau di belakang dia bukan Dewi doang. Tapi udah banyak banget suara-suara bisikan yang gak tahu itu siapa. Sholat kan tuh kayak biasa. Rokat pertama aman. Rokat kedua aman. Rokat ketiga masih aman. Paling ya selama sholat itu Gama gak denger suara-suara nafas yang berat gitu loh. Kayak persis kayak pas lagi sholat sama Budi di gerbang Bukit Sasar itu. Dan mendadak suasana kamar tiba-tiba berubah. Singkat cerita, udah tahiyat akhir kan nih. Salam tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan ke kiri. Nah, pas salam ke kanan itu, Gama sempat ngeliat di cermin di lemari itu, di samping kanan sama kirinya Dewi, itu ada sosok Teh Anggit sama Nana.
Mukanya masih sama, kayak yang Gama lihat sebelumnya. Hancur berdarah-darah. Kelar salam, Gama langsung balik badan nih ke arahnya Dewi. Dan tiba-tiba gelang gengge yang ada di dalam lemari itu bunyi jelas banget. Dewi juga kaget karena dia nggak dengar juga gelang gengge itu bunyi. Dan tiba-tiba cek, dicekek si Dewi sama sosok yang menyerupai Teh Anggit itu. Terus tiba-tiba lemari gede itu kebuka gitu aja. Dan Gama ngeliat dari cerminnya itu sekarang di dalam kamar itu udah dikelilingin sama sosok-sosok yang waktu itu dia lihat di Bukit Sasar. Sama persis. Sontak Gama langsung teriak tuh kan. Wih. Dan dia hentakin tuh kaki kanannya. Kenceng banget ke lantai. Nah pas dia ngehentakin kaki itu, tiba-tiba kedengeran suara raungan harimau dari dalam lemari itu. Habis itu Dewi tiba-tiba ngeletak gitu aja di lantai. Dan sosok-sosok yang sebelumnya Gama lihat di cermin langsung mundur semua tuh dari Dewi. Termasuk sosok yang menyerupai Teh Anggit itu. Mereka hilang gitu aja. Gak lama si Meong Hideng jalan masuk nih ke dalam kamar kan sambil kepincang-pincang gitu. Dan dia diem tuh di sampingnya Dewi yang lagi pingsan. Nah beberapa menit kemudian nih dari depan rumah kedengeran suaranya Pak Galuh teriak-teriak. Pak Gama, Pak. Langsung aja Gama angkat badannya Dewi yang lagi geletak itu dan dia baringin di atas kasur. Dan si Meong Hideng itu ngikutin lagi. Dia langsung loncat tuh ke atas kasur dan diam di samping badannya Dewi. Habis itu Gama jalan ke pintu depan sambil teriak, tunggu sebentar ya. Gama buka itu pintu dan bener, itu Pak Galuh yang tadi teriak-teriak. Dia bilang, Pak, baik-baik aja kan? Barusan saya dengar suara Bu Dewi teriak. Alhamdulillah Pak. Oh, barusan itu cuma kepleset aja Pak. Tapi baik-baik aja kok. Maaf ya Pak, jadi keganggu. Oh, syukur deh Pak. Tadi Teh Dian yang ngetok kamar saya. Apalagi kan sudah 2 hari Hendra gak pulang. Dendi juga udah jarang pulang. Kata Hendra sih, ada program apa gitu di kampusnya. Oh, lagi pada sibuk ya Pak? Iya Pak, syukur deh. Soalnya takut kejadian malam itu keulang lagi. Apalagi malam kemarin aneh. Area halaman belakang kayak mencekam gitu Pak. Padahal Teh Lasmi sama suaminya lagi pada nginep. Habis ngomong gitu, Pak Galuh pamit nih buat balik ke kosan. Habis Pak Galuh pergi, Gama kunci lagi tuh pintu depan. Dan dia jalan balik ke kamar. Dan dari dalam gudang itu, lagi-lagi Gama ngedenger suara aneh. Kali ini suara ketokan di tembok. Berulang-ulang, tapi ya dia coba cuekin lah di situ. Sampai di kamar, Dewi masih kebaring nih di atas kasur. Belum sadarin diri. Dan si Meong Hideng itu masih ada di posisinya. Selanjutnya, yang Gama lakuin adalah dia duduk bersila tuh di samping badannya Dewi. Dan mulai ngebacain amalan dari Ki Dudu itu yang sekarang dia udah hafal penuh sambil merem. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada suara yang ngebisikin di kupingnya dia. Kamu sudah tahu ceritanya dan sudah dengar suara kelam masa lalu itu. Sudah, tuntaskan saja. Semakin berbahaya. Gama yakin kalau dia pernah dengar suara itu sebelumnya. Suara yang sama. Kayak yang pas dia dengar di Bukit Sasar. Yaitu Buyut Rusdi atau Ki Langsamana. Nafasnya Gama mulai gak tenang di situ. Nafasnya mulai agak sesek tuh. Kayak ada tangan-tangan kasar dia rasainnya gitu ya. Kayak ada tangan-tangan kasar yang mulai megangin badan dia. Terus tiba-tiba Gama ini ngerasain, dia kan merem nih ya. Tiba-tiba dia ngerasain kalau si Meong Hideng itu sekarang duduk di pangkuan dia yang lagi bersila. Disusul sama suara gelang gengge yang lagi-lagi bunyi dari dalam lemari. Nafasnya Dewi sekarang juga ikutan gak tenang. Andai kata Gama buka mata di situ, mungkin dia bakal ngeliat kalau dia udah dikelilingin sama sosok-sosok dari Bukit Sasar itu di dalam kamar itu. Apalagi dari tadi pundak sama dada dia itu sakit. Dan mendadak dia mual. Dadanya itu kayak ditekan sesuatu. Dan lagi-lagi Gama ngedengar suara raungan itu. Terus di saat yang bersamaan, si Meong Hideng yang lagi di pangku dia itu kok berat banget. Gama langsung buka mata di situ kan. Dia lihat ke si Meong Hideng ini, ada dia di situ, cuma ukurannya sama, tapi kok jadi berasa berat banget. Dan gak lama
Gama makin mual tuh, makin mual, dia muntah lah tuh kan, buah di samping kasur. Cuma yang dia muntahin ini bukan makanan atau apa, tapi darah. Waktu itu udah jam 9 malam. Dan gak tahu kenapa waktu berasa cepet banget. Padahal Gama ngerasanya itu baru sebentar. Dalam hati dia bilang nih, bener. Sama kayak di Bukit Sasar. Dan baru aja Gama mau berdiri nih. Mau ngambil kain lap gitu ya buat ngebersihin itu muntahan darah. Tiba-tiba dari pintu depan kedengaran lagi nih. Ada yang ngetok. Gama langsung mikir dong. Ini Pak Galuh mau ngapain lagi? Dia udah lemes di situ. Jalan aja udah sempoyongan. Sambil nahan rasa nyeri di dada, dia pergi tuh ke pintu depan. Sambil teriakan, bentar Pak. Sampai di pintu, dia buka kuncinya kan, ceklek. Dan dia bilang, Gimana Pak? Kenapa lagi? Gam, cepet minum ini. Makasih Bud. Habisin. Air dalam botol yang Budi kasih itu langsung ditenggak sama Gama tuh sampai habis. Dia minum itu sambil merem gini kan. Dan yang dia rasain, badan dia langsung berasa dingin tuh. Habis minum cairan itu. Nah selesai minum itu, tiba-tiba Gama ngedenger lagi nih, suara orang lain. Kayak nenek-nenek. Nah si nenek ini bilang, Itu darah di mulutnya suruh labut. Kasihan. ngedengar itu Gama kaget dong. Sontak dia buka mata dan di teras depan itu bener aja udah duduk satu nenek-nenek pakai kebaya warna hijau, kelihatan lusuh dan pakai kain tuh di kepalanya. Di punggungnya beliau ini kayak lagi ngegendong apa ya, semacam bakul gitu ya, yang diikat sama sarung motif hitam corak emas. Umur si nenek ini mungkin lebih tua dari Ki Dudui. Budi bilang, Tenang, jangan kaget. Bud, Dewi sekarang gak sadarin diri. Semua sama. Kayak pas aku di Bukit Sasar Tanah Berem. Sudah tenang, aman. Kalau bukan karena Tuhan semesta alam melalui Kilang Samana, mungkin kamu sudah mati dari kemarin malam pas lagi di rumahnya Suganda. Ini nih Isut. Beliau sudah 2 kali nolak ajakan aku datang ke sini, Gam. Kayak gak percaya kamu bisa keluar dari Bukit Sasar dan melepaskan kutukan persekutuan itu. Gama di situ langsung nyium tangannya Ni Isut kan dan ngenalin diri. Yang anehnya pas Gama cium tangan beliau, si Ni Isut ini malah nunduk. Ni Isut terus bilang, Sekarang mak percaya Jalu. Semua cerita kamu benar. Tak beda jauh dengan cerita ibu mak. Ketika cerita siapa Ki Langsamana. Mak ini Paraji yang dulu membantu mengeluarkan anak Teh Lasmi. Udah biarin, Dewi aman. Di dalam sudah ada yang jaga. Lanjutkan nih. Gama ngerasa badannya dingin banget. Nggak tahu apa itu karena efek minuman yang dikasih Budi atau emang udaranya dingin. Ni Isut terus ngelepasin sarungnya. Beliau terus ngambil kayak daun-daunan gitu ya dari dalam bakul itu. Nah daun-daun yang udah kelihatan udah ngepel itu terus dimasukin ke dalam mulut dan beliau gigit. Pas Ni Isut lagi kayak gitu, Budi bilang, Akhirnya. Kenapa itu, Bud? biarin. Tunggu aja, Gam. Itu lagi nyepah. Gama cuma ngangguk di situ. Dan di situ dia keinget kalau dulu almarhumah istrinya Ki Dudui atau neneknya dia ini pernah beberapa kali ngelakuin hal yang sama. Nyepah juga. Nah, gak lama kemudian Ni Isut bilang, Nini datang ke sini atas jaminan. Bukan minta perlindungan kepada kamu, Gama. Tapi perlindungan kepada Sang Pencipta. Melalui sebuah anugerah yang diberikan kepada buyut kamu. Puluhan tahun. Dari zaman ibu Nini yang melahirkan anak pertama Suganda. Sampai kelahiran anaknya Lasmi, Nana. Ampun. Apapun yang terjadi selanjutnya, setidaknya beban amanah sudah akan Nini katakan. Aku ke dalam. Kalau enggak, bisa sangat berisik ini, Ni. Baik, Ni. Gama akan dengerin. Lagian, semuanya seharusnya sudah jelas. Budi sebelum masuk ke dalam kayak ngeluarin sesuatu dari sebuah kain
yang sebelumnya dia keluarin nih dari kantongnya. Nggak tahu itu apaan. Ni Isut natap tajam tuh ke arah Gama. Tatapan yang benar-benar serius dan penuh keyakinan. Di situ beliau bilang, Lahirnya Nana, anaknya Teh Lasmi, sudah ndak normal. Suganda keji, cuma nyuruh Nini membantu proses mengeluarkannya saja. Setelah itu, di kamar sana, sebuah ritual aneh dilakukan Suganda. Setelah Nini membereskan semua peralatan yang sebenarnya untuk memandikan, Nana dibawa keluar lewat dapur. Yang nenek dengar, dibawa ke pohon besar itu. Memulyani nangis. Suganda sudah berhasil mencuci anak dan menantunya sendiri sebagai syarat meneruskan perjanjian. pas Ni Isut lagi ngomong gitu, tiba-tiba kedengaran suara orang yang hantem tembok dalam rumah. Nggak tahu nih apa yang Budi lakuin di dalam. Ni Isut bilang lagi, Harusnya Gama sudah tahu hal ini. Sudah, Nek. Bahkan, maaf, apa Pak Suganda melakukan hal yang sama juga ke anak pertamanya? Persekutuan dengan mereka tidak ada yang menguntungkan, Gam. Suganda melahirkan anak kembar, Anggit yang selamat. Sisanya bernasib sama seperti Nana. Ini pantangan yang seharusnya hendak nenek ceritakan. Tapi karena tekad Jalu, Idin, dan kakek Dudui, Nini sudi menanggung semuanya. Gama langsung keinget tuh sama omongannya Pak Wahyu. Suaminya Anggit yang pernah ngomong hal yang sama. Karena Pak Suganda pernah keceplosan ngomong itu ke Pak Wahyu. Abis ngedenger itu, Gama jadi bertanya-tanya nih. Tentang nasib dia sama Dewi gimana? Dia lanjut nanya tuh ke Ni Isut. Jadi nih, Gama bakal ngerasain hal yang sama kayak Teh Lasmi. Harusnya ndak. Kalau Baru Ni Isut mau jawab nih. Tiba-tiba si Budi keluar dari dalam rumah. Dan di situ muka dia babak belur. Kayak orang yang habis berantem, habis dipukul. Ngeliat itu Gama kaget tuh. Dia bilang, Bud, ayo nih, cukup, pulang. Bilang nih, kalau apa? Kalau kamu habisi persekutuan itu, tidak akan lepas ikatan dengan Suganda dan Lasmi. Tapi setidaknya mereka tahu dengan siapa mereka berurusan. Satu pesan kakek kamu, hentakan. Bud, di dalam, Dewi sama kucing hitam sudah dikelilingi sosok dari dalam gudang. Cepet Gam, sebelum diseret ke pohon tua, aku nggak bisa nahan mereka lagi. Budi langsung ngedorong Gama tuh buat masuk ke dalam rumah. Dan Ni Isut langsung narik tangannya Budi, ngajak dia buat pergi dari situ. Gama langsung masuk ke dalam tuh, masih dengan dada nih, yang berasa sakit banget kayak lagi ditusuk-tusuk jarum. Masuk ke dalam, Gama ngeliat kalau pintu gudang udah kebuka dan bau amis darah udah nyengat banget di situ. Gama jalan ke arah kamar buat ngecek keadaannya Dewi. Dan pas ngelewatin dapur, di situ dia kaget bukan main. Pintu dapur udah kebuka. Padahal kuncinya dia inget banget masih nempel di pintu depan. Gama teriak tuh manggilin Dewi kan. Dewi! Dan pas masuk ke dalam kamar, Dewi udah gak ada di atas kasur. Terus spraynya itu udah penuh darah. Yang Gama temuin di situ adalah sosok yang menyerupai Teh Anggit itu. Lagi ngelambain tangannya tuh ke arah Gama. Dengan muka yang berdarah-darah. Gama langsung kepikiran di situ kan. Pohon tua yang di belakang. Gak pakai bak bibu lagi, Gama keluar dari kamar dan langsung lari tuh ke arah dapur. Terus dia keluar ke halaman belakang lewat pintu dapur yang udah kebuka itu. Dadanya makin berasa sakit tuh dan darah udah keluar dari mulutnya. Gama terus teriak tuh manggilin Dewi. Wih, Dewi. Anehnya, di situ Teh Dian atau Pak Galuh nggak ada yang keluar satupun. Padahal itu deket dari kosan. Di bawah gelapnya malam itu, berbarengan sama angin kencang, Gama ngeliat di bawah pohon tua di belakang rumah itu udah berdiri satu sosok. Sosok kakek tua yang Gama pernah lihat di tanah berem yang di bawah pohon itu.
Dan di samping si kakek ini udah ada Pak Suganda sama Teh Lasmi. Sosok-sosok makhluk gede hitam berbulu yang waktu itu di tanah berem cuma kelihatan mata-matanya doang. Sekarang kelihatan jelas. Ternyata mereka itu tinggi-tinggi, gede-gede, mungkin tingginya hampir sama kayak pohon itu. Dan Gama di situ ngeliat Dewi. Masih pakai mukena putih itu yang sekarang udah berdarah-darah. Lagi jalan ke arah pohon itu. Masih diikutin sama si Meong Hidung. Gama samperin istrinya itu. Dan pas dia udah deket sama Dewi, si kucing hitam itu berhenti. Terus kedengeran lah suara ketawa tuh dari mana-mana. Seolah-olah ngetawain Gama. Gama peluk tuh badan Dewi kan sambil bilang, "Wi, sadar Wi, ayo pulang ke rumah Wi." Gama ngeliat si kakek tua itu senyum. Dan dia bilang, Dewi akan bersama kami. Langsamana bukan apa-apa. Nyawa kamu akan jadi pengikut kami. Itu resiko yang sepadan kalau ikut campur urusan kami. Gama udah gak tahan lagi di situ. Mualnya lagi-lagi kambuh dan dia pun muntah lagi tuh. Muntah darah yang lebih banyak daripada tadi. Sampai-sampai badan Dewi itu lepas dari pelukannya dia. Dewi lanjut jalan lagi tuh. Dan di situ sosok yang menyerupai Pak Suganda, Teh Lasmi, sama Teh Anggit udah ngelambain tangan, manggil-manggil Dewi. Gama teriak lagi di situ kan, "Dewi!" sambil ngelawan rasa sakit di dada. Dan di situ dia keinget sama pesan dari Budi. Hentakin kaki ke tanah. Langsung aja tuh Gama hentakin kakinya tuh ke tanah. Dek, dek, dak 3 kali. Dan bener aja, suara raungan binatang itu kedengeran lagi. Sama kayak di tanah berem waktu itu. Di halaman belakang itu, tanah bergetar, udah kayak gempa. Dan tiba-tiba dari belakang Gama ini, ada kaki binatang gede banget ngarah ke pohon besar itu. Semua sosok yang ada deket pohon itu abis kena cakaran binatang itu. Gama ngeliatnya itu udah samar-samar karena dia sambil nahan rasa sakit yang luar biasa. Dan buat kedua kalinya dia ngedenger suara raungan itu lagi. Dan Dewi langsung jatuh tuh geletak di atas tanah. Gak lama, Gama juga nyusul Dewi. Dia juga gak sadarin diri di situ. Dan kata terakhir yang dia ucapin sebelum hilang kesadaran adalah, Buyut. Cuci saja, Ndra, biar tidak ada curiga malam ini. Baik, Mas. Ini kek. Jangan dipaksa. Sudah tahan. Kek, Besok juga Dewi bakal sadar. Mau kenanya kamu cuci, Indra. Mang Idim, Tapi peganggang. Terus paksakan buka mata kamu. di situ Gama ngerasa kayak lagi diminumin sesuatu. Sekuat tenaga tuh dia buka mata kan. Dan ternyata di situ dia udah kebaring di bawah kasur. Sementara Mang Idim lagi nyelimutin Dewi tuh. Yang kebaring juga tapi di atas kasur. Ki Dudui bilang, sudah tenang. Barusan pasti bakal nguras banyak tenaga. Wajar badan kamu lemas. gak lama Indra sama Budi masuk ke dalam kamar. Sambil ngasih Gama minum lagi. Habis itu Budi langsung ngebuka bajunya Gama. Dan dia pijetin tuh si Gama. Gama bilang, Gimana kakek sama Mang Idim bisa sampai sini? Kakek dibonceng Indra, Mang Idim bareng Budi. Kek, izin keluar dulu. Bersihkan semuanya saja, Dim. Mang Idim terus keluar tuh. Diikutin sama Indra. Budi masih mijetin Gama di situ. Karena penasaran sama kejadian sebelumnya. Gama nanya ke Ki Dudui. Apa semuanya udah selesai, Kek? Yang kamu lihat barusan adalah jawaban. Keyakinan kamu yang akan membawa selanjutnya apa? Untuk menemukan Isut dan berani membawa ke rumah ini. Perjalanan dan perjuangan berat sampai akhirnya kamu bisa bicara sebagai saksi. Maaf, besok juga harusnya jawaban Gam. Begitu, Bud. Bapak pernah bilang, ingat sekali ceritanya. Ki Langsamana selalu meninggalkan bekas. Yang penting, Gama dan Bu Dewi lepas dari masalah sekutu.
Semua sajen di kamar gudang rumah ini sudah aku buang, Gam. Di luar, sosok mirip Nana lagi ngeliat ke sini, megang boneka. Doain aja. Gama sama Ki Dudui cuma ngangguk. Mereka paham, apalagi Budi ini bukan sembarang orang. Dia ini anak terakhir dari Kuncen Bukit Sasar. Abis ngomong gitu, Budi langsung berdiri. Dia jalan dan berhenti di dekat pintu. Terus dia bilang, tuh lihat. Gama sama Ki Dudui langsung berdiri dan ngeliat ke arah yang ditunjuk sama Budi. Bener aja. Sosok anak kecil lagi berdiri di dekat pohon sambil megang boneka warna coklat yang waktu itu pernah dibawa sama Rina. Ki Dudui langsung tarik tangannya Gama, nyuruh dia buat rebahan lagi di kasur, sebelahan sama Dewi. Sementara Budi langsung keluar, lewat pintu dapur, karena Gama lihat dia belok ke arah dapur, bukan ke arah pintu depan. Ki Dudui terus duduk nih, di sebelahnya Gama. Beliau elus-elus tuh kepalanya Gama kan. Terus beliau bilang, Semoga berhenti di kamu. Kasihan wanita sebelah kamu itu. Nggak tahu apa-apa. Kakek bakal nginep sampai pagi sama Budi. Kamu tidur. Pagi nanti kamu akan dapat semua jawaban yang kamu mau. Mau gimana lagi, Bu? Semuanya sudah terlanjur. Bapak salah langkah. Taruhannya nyawa kita. Tapi Pak, Bu, sampai semuanya turun-temurun, ini akan berlanjut, Bu. Lasmi, kamu harus teruskan. sakit. Ampun. Pak, sampai kapan ini? Sampai Dewi menikah. Kek, di depan ada ibunya Dewi. Dewi sudah bangun. Semuanya sudah kakek jelaskan. Tapi kakek bohong. Beliau taunya Dewi semalam sakit. Semua mukena dan seluruh ruangan sudah Mang Idim, Indra, dan Budi kerjakan. habis ngomong gitu, Ki Dudui pergi keluar kamar. Gama bangun dan ternyata itu udah jam 9 pagi. Kedengaran Bu Mulyani lagi nangis-nangis di situ. Dan kedengaran juga Ki Dudui pamit buat pulang. Gama ngerasa jauh lebih seger di situ. Tapi dia masih kebayang-bayang nih sama mimpi semalam. Gama terus keluar kamar dan nemuin Bu Mulyani sama Dewi. Dia langsung cium tangannya Bu Mulyani tuh. Dan yang nggak disangka-sangka, di situ Dewi bilang kalau Pak Suganda sama Teh Lasmi semalam itu kerasukan pas Gama lagi tidur. Dan badan mereka waktu itu berdarah-darah, kayak kena cakaran binatang. Nggak tahu ya, mungkin itu efek dari Gama pas dia ngentakin kakinya itu. Bu Mulyani terus bilang kalau dia terima kasih banget nih sama Gama. Karena mungkin apa yang diderita sama Pak Suganda dan Teh Lasmi itu sebanding sama apa yang mereka lakuin. Gama agak nggak ngerti di situ apa yang Bu Mulyani ini maksud. Dan tiba-tiba si kucing hitam itu jalan dari ruang tengah sambil kepincang-pincang tuh ke arah Dewi. Dan langsung Dewi pangku itu kucing. Sambil nangis-nangis tuh kan. Bu Mulyani bilang, Jauh sebelum ibu tanya soal hubungan Dewi dan Gama, orang yang ibu percayai, yang ilmu agamanya tinggi dan dihormati, bilang nanti juga berhenti di suaminya Dewi. Jadi Bu, selama ini semuanya benar. ditanya gitu, Bu Mulyani cuma ngangguk dan nangis tuh sejadi-jadinya. Sambil nyesel tuh kalau puluhan tahun ke belakang beliau nggak tahu apa yang dilakuin suaminya. Yang ternyata Pak Suganda ini sering bolak-balik pergi pulang ke suatu bukit. Yang Pak Suganda bilang itu adalah salah satu ikhtiar buat dirinya dan buat keluarganya. Setelah kejadian itu, Pak Suganda sama Teh Lasmi jadi sakit-sakitan. Dan sakitnya itu nggak jelas. Udah beberapa kali penguatan medis dilakuin, tapi tetap nggak ada hasilnya. Suaminya Rina, si Wawan, sembuh. Malahan Pak Gali sama Dendi nih, yang tiba-tiba kena insiden di jalan yang lumayan parah, ngebuat mereka berdua mesti dirawat di rumah sakit. Gama udah balik lagi ngajar di sekolahnya yang lama. Dan setiap pulang ngajar dari sekolah, dia sempetin nih buat ngejenguk Pak Suganda sama Teh Lasmi. Bahkan setelah kejadian itu, Gama udah beberapa kali sering ngedenger teriakan-teriakan dari kamar gudang di rumahnya Pak Suganda.
Bu Mulyani pernah bilang ke Gama kalau itu adalah balasan atas persekutuan yang udah terjadi. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya ya? Akhirnya selesai juga cerita sekutu dari Queer Typing ini. Jadi cerita sekutu ini membahas Gama ya. Awal mula gimana Gama bisa nyemplung istilahnya di dunia ini. Dan kalau kalian mau nih, kalau kalian berminat, nanti bakal ada cerita dari Queer Typing juga namanya Leweng Sasar. Nah di Leweng Sasar ini menceritakan siapa Budi itu sebenarnya. Kalau kalian mau gue ceritain, kirimin dulu gue nasi goreng. Kirimin dulu gue mie goreng yang banyak. Karena itu amunisi gue buat cerita ini. Oke, gue bercanda. Oke, sekian cerita sekutu dan seperti biasa di part terakhir ini gue mau bilang terima kasih sama Queer Typing yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita yang bener-bener keren ini. Kalian jangan lupa tuh main ke sosial medianya Mas Teguh, ke Twitternya, ke karya karsanya, dukung dia sebanyak-banyaknya supaya dia bisa nulis lagi cerita-cerita yang super keren kayak gini. Dan supaya ceritanya Gama Budi bisa lanjut terus. Cuma jangan nagih-nagih gua. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.